Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andi Keir, Amazing Mentor, dan sebelah kiri saya ada pria ganteng. Ya, siapa nama lu? Ronnie Rich. Dan istrinya yang cantik, siapa namanya? Giana. Oke, dan hari ini Anda lagi nonton di channel kesayangan Anda, Amazing Mentor, dalam sebuah acara The Mentor, sebuah acara yang mempersembahkan saya menghadirkan mentor-mentor yang semoga bisa menjadi inspirasi buat kehidupan Anda. So stay tuned. Oke, di tengah-tengah Anda ya, saya sudah menghadirkan, nih susah nih ya bisa menghadirkan beliau. Susah gampang sih karena kadang sering keluar kota gitu kan, keluar negeri. Jadi beliau ini Mas Ronnie Rich dan Mbak Gigi ya, istrisabar.com ya brandingnya. Nah, beliau adalah orang-orang yang saya kenal ya. Dulu sakit parah ya, Ronnie ya, diabetes, nanti dia mungkin akan cerita sedikit. Dan alhamdulillah ya, dengan izin Tuhan sekarang mereka sudah sukses. Kalau Anda lihat tadi di video profilnya, rumah, kolam renang, mobil ya, Masya Allah itu luar biasa. Beliau berhasil ya di bisnis direct selling atau network marketing. Nah, banyak dari kita termasuk saya sebenarnya traumatis atau kita nggak ngerti apa, dan kita sudah menjudge kayaknya bisnis beginian nggak seru gitu kan, nggak bisa merubah orang. Nah, kalau kemarin saya di program yang lain, di judul-judul yang lain, yang mentor-mentor yang lain, saya menghadirkan banyak pengusaha konvensional, katakan ada TKW, ada PNS dan seterusnya. Nah, sekarang saya ingin mengangkat ya sebuah profesi yang juga luar biasa ya, seorang network marketer. Oke, mau mana dulu yang gue tanya nih, Ronnie apa Gigi? Ronnie dulu ya. Oke Ron, lo kan dulu gue pas ketemu lo ya, lo lagi kacau lah ya, penyakitan ya kan, utangan ya kan, apalagi ya, ya pokoknya terpuruk lah begitu. Terus gimana ceritanya sampai lu kok mau ya I mean kan lu juga by the way kita Unpad ya bareng-barengnya asik. Terus lu mau bisnis beginian gitu loh. Kenapa? Awalnya tuh gimana ceritanya? Oke Dok, jadi pendek cerita jangan gua Dok dong. Dok itu kan bahasa Inggris. Oh iya. Mas Gan. Mas Ganteng. Jadi gini Mas Gan. Ya. Awalnya itu karena tadi ya seperti teman-teman semua udah sempat disounding sama Mas Gan ini, kalau gue itu penyakit, ini nggak apa-apa langsung aja, maksudnya gue apa manggilnya? Apa gue lo? Saya. Oke, jadi gue itu awalnya menderita sakit diabetes ya di tahun 2009 di saat umur 28 tahun. Sekarang 42. 43. Oh, pendek cerita, udah ikhtiar medis non medis dan mungkin belum wasilah aja, belum ketemu Dok ya. Jadi ketika lu nawarin ya konsep yang menurut gue ini bagus banget, cuma memang gue pribadi sama istri ini tertariknya dari segi produknya. Oke. Ya, karena air kesehatan simple dan banyak bisa membantu diabetes khususnya di Jepang, dan semenjak itu akhirnya kita mutusin buat nyoba. Dan setelah ada perubahan dalam diri gue ya, recovery-nya udah lumayan dari segi stamina, akhirnya kita memutuskan untuk membeli mesin ini ya, mesin air kesehatan itu ya, air kesehatan ini, mesin fenomenal ini, air hidrogen gitu ya. Ya, seperti itu. Dan udah konsumsi rutin langsung dari mesinnya, dan disitulah kami juga melihat ada kurikulum ya, kurikulum dari yang lu buat ya. Di situ benar-benar membuat ini suatu kayak fast track, bukan shortcut tapi fast track, di mana kita bisa apa ya, memenuhi satu persatu rencana masa depan kami gitu. Okay. Dan udah jelas kami membutuhkan lu sebagai mentor ya. Akhirnya kami dimentor sama lu, dan kami menjadi sesuatu pribadi nggak cuma dari segi finansial ya, dari segi kepribadian, karakter kita belajar juga, dan akhirnya sampai ke titik sekarang ini. Oke. Nah, gue mau nanya bininya nih ya. Ya. Gi, kan lu pas nikah nih, lu nerima pinangannya. Ini yang naksir duluan siapa sih jadinya sih? Hah? Itu dia. Itu dia sesi khusus kayaknya ya. Lu pendek cerita lu akhirnya nikah, terus kan lu punya bayangan bahwa lu akan mengarungi rumah tangga yang pasti kan dreams-nya wow. Tapi ternyata qadarullah ya, skenario Tuhan, lu dikasih suami yang sakit, uang habis buat pengobatan, bisnis terpuruk, hutang dan seterusnya. Itu apa sih yang ada di pikiran lu saat itu gitu? Nggak ada. Oh, nggak ada pikiran ya, sempat sakit jiwa kayaknya dia. Kayak muncrat gue ngomong ya.
Oke. Maksud gue gini kan, banyak orang di luar sana Ya. terus udah nggak sabar, and then meninggalkan. Karena as a life coach gue punya banyak klien yang begitu gitu. Tapi lu sabar dan akhirnya Tuhan membolak-balikan keadaan ya, alhamdulillah gitu. Tapi saat itu lagi lu susah, itu gimana? Ini nggak ada iklan. Nggak ada atau Ini lo pertanyaannya banyak ya. Oh, banyak. Pertanyaan pas saat susah, apa pertanyaan pertama awal kok mau sih gitu? Ini yang mana nih sebenarnya? Oh, mau dua-duanya ditanya? kenapa lo mau sama pria yang modelnya begini gitu kan? Ya, terus pas lo nikah kan dia pasti, gue tahu nih mulut dia kan janji-janjikan, tenang saya akan ya gitu. Terus ternyata tidak sesuai yang dijanjikan. Apa yang membuat lo akhirnya bisa bertahan hingga sekarang? Gitu? Oke, untuk awal gini. Memang banyak nanya, kok lo mau sih sama Roni gitu? Ya Itu kan? pertanyaan sejuta umat sepertinya. Pertama dia DO gitu ya, sampai 2 kali, Bo. Oke, gitu drop kan. out. 2 Luar kali biasa, drop out. fenomenal. Terus saat itu ya memang, kalau gue dari awal memang mindsetnya gue pengen punya suami yang tidak bekerja di Kok kantoran. suaminya begini sih kira? Suami-suamian jangan-jangan ya. Nggak kerja di kantoran. Jadi kita jalanin bisnis bareng. Oke. Ketemulah konsep network marketing. Oke. Ngeklik lah sama gue dan gue melihat ini bisnis yang bisa membuat impian-impian gue bisa terwujud lah. Ini zaman lewat kuliah ceritanya Zaman nih ya? kuliah Oke. gitu. Nah, gue melihat sosok Roni ini visinya jauh juga nih. Yeah. Maksudnya Lo kena bualan Roni iya, lah ya, bahasa begitu. kasarnya gitu ya. Eta. Nah, gue ngeliat dia untuk menjalankan ini serius gitu ya, punya ambisi untuk belajar, untuk berubah gitu ya, walaupun kondisinya secara akademik ya tidak punya ijazah. Memang gue juga ngerasa ya kita toh nggak mau kantoran kan. Nah, situ kita jalanin jatuh bangun sampai akhirnya ya sakit itu tadi. Nah, kok tetap setia, cie. Ya itu kan, istrisabar.com Oh kan. iya benar ya. Soalnya nggak bisa nambah kalau ibu-ibu ya. Itu dia. Ya, ya mungkin setiap orang pasti punya ujian masing-masing lah. Gue yakin itu. Di situ saat ketika Allah ngasih ujian yang begitu berat buat kami, buat gue khususnya, ya gue yakin pasti banyak akan ada hikmah-hikmah di balik semua itu. Terus pembersihan dosa-dosa sebelumnya gitu ya. Dan insya Allah juga mungkin akan terjawab juga doa-doa selama ini yang ya mungkin lewat cara yang nggak enak dulu lah seperti itu. Gitu. Jadi blessing in disguise. Dan ternyata memang benar gitu ketika alhamdulillah ya gue syukurin, gue nikmatin, gue jalanin aja. Nah, Allah satu persatu tuh datanglah keajaiban-keajaiban gitu. Pertolongan Allah datang ya lewat salah satunya ketika lu menawarkan ke kita bisnis ini. Seperti itu. Sebelum mau nanya ke Roni, Gi, kan Roni ini sudah beberapa kali hampir mati ya, begitu. Pernah koma bahkan. Gitu. Ya coba lu ceritain deh. I mean, sorry nih kalau ini mau membuka emosi lama lo, tapi gue pengen teman-teman mungkin yang lagi nonton ini juga punya saudara, punya suami, punya pasangan, punya orang tua yang sudah di ujung katakan ajalnya, katakan seperti itu. And then lu bisa apa ya, mengembalikan semangat Roni untuk hidup, and then lu juga bisa memaintain diri lu. Itu gimana sih ceritanya? Kalau itu, kalau ditanya gue juga bingung. Oke. Ceritain, waktu itu Roni mau meninggal tuh gimana ceritanya? Waktu itu yang paling parah-parahnya 2009 saat gue lagi hamil anak kedua. Oke. Kehamilan umur 8 bulan. Di situ udah koma ya, udah koma. Roninya koma. Koma. 2 hari udah ya gitulah. Dokter udah bilang, ya udah angkat tangan, sebenarnya ini cuma keajaiban yang bisa membuat suami ibu bisa pulih, bukan pulih malah sadar gitu ya. Ya di situ ya gue terus cuma bisa berdoa ya, maksudnya saat itu juga kondisi luar biasa yang apalagi sih yang bisa dilakuin selain berdoa, minta doain orang lain, keluarga dan seterusnya. Ya Allah, kalau memang jatah umur suami saya masih panjang, tolong mudahkan, tolong beri keajaiban. Dan kalau memang masih dikasih kesempatan, semoga beliau ini sisa umurnya tuh bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu. Itu aja yang gue
terus doain, jadi nggak sekedar hidup biasa, tapi benar-benar melakukan perubahan dan menjadi manfaat buat banyak orang. Nah di situ ya satu persatu akhirnya yang nggak langsung juga sih, prosesnya panjang, bahkan sampai 3 tahun kemudian kan kita baru kenal bisnis ini. Ya terus dijalanin, apapun kita jalanin ya saat itu luar biasa kondisi kayak perekonomian kan makin drop kan, harus berobat, harus ya terapi macam-macam ya, medis, herbal dan seterusnya. Apapun kita jalani gitu, bisnis yang kecil-kecilan, bahkan jualan pulsa, jualan kue yang bukan gue yang bikin sih ya gitu, gue jual kue orang. Di situ 1.000-2.000 perak itu kita dapetin, dan gue meyakini ini proses yang mungkin kita akan dapat besar tapi lewat sini dulu gitu. Tetap yakin aja suatu saat Allah pasti ngasih nih jalannya, entah lewat mana, tapi keyakinan itu yang selalu ada di dalam diri gue gitu. Nggak mungkin lah Allah nggak nolong gitu. Toh kita melakukan hal yang memang Allah suruh gitu ya, Allah suka, itu aja sih. Oke, jadi kalau tadi coba gue simpulkan sedikit dari pengalaman Mbak Giana, yang pertama doa, oke, benar ya? Tulisan doa di sini kan doa. Terus, tapi doanya bukan cuma doa supaya suaminya sembuh ya, tapi ketika diberikan kesempatan hidup lagi bisa bermanfaat buat orang lain, oke? Ya, beda doa, beda cerita pastinya. Terus yang kedua, ikhtiar tadi ya. Lu nggak malu-malu ya jualan kue ya kan, 1.000-2.000 keuntungan. Sedangkan di luar sana banyak orang yang sudah nggak punya, gengsian gitu. Hello gitu kan. Terus yang ketiga, keyakinan tadi ya, gue tangkep ya. Yakin bahwa Allah ini akan memberikan sebuah solusi kalau lu sudah doa, sudah ikhtiar, dan keyakinan. Ada lagi mungkin? Ya gue pegang banget tuh cuman satu surat aja di Al-Quran yang bener-bener gue pegang saat itu, memang pas surat banget Al-Insyirah, Alam Nasrul Kasodrok. Surat Allah tuh menjanjikan kelapangan, sesudah kesulitan pasti ada kemudahan, dan sampai 2 kali gitu ya Allah berjanji di situ. Ya bahkan anak kita namain Insyirah, anak kedua yang lahir saat beliau koma itu. Jadi ya itu aja, yakin ini memang lagi sulit nih, tapi pasti akan ada kemudahan. Alhamdulillah. Dan yang gue lihat juga waktu itu, gue pernah jadi saksi ketika kita ke Jepang ya, udah mau meninggal lagi nih orang. Yang kedua kali, yang kesekian kali Sih ya. Gue udah pesen, Ron, gue itu ya minta drone-nya ya apa warisan lo, gue udah pesen begitu sebenarnya. Terus yang gue lihat dia atau mungkin Gigi nggak sadar, tapi gue memperhatikan bagaimana Gigi menghadirkan keajaiban dengan sedekah ya. Oh iya. Jadi itu gimana? Lu cerita, lu kenapa sih lu bisa benar-benar yakin dengan kekuatan giving gitu? Ya kan gini, jadi saat waktu di Jepang itu tuh benar-benar yang ya Allah, Allah kasih lagi gitu ya. Ya Allah, apalagi sih yang mau Engkau kasih ke kami nih. Kita meyakini ini bungkus permen gitu ya, kalau dalam magnet rezeki pasti ada sesuatu di balik bungkusnya gitu. Tapi kan dikasih bahkan udah sampai masuk rumah sakit Jepang saat itu. Ya ampun, nggak bisa cuman berharap pengobatan ya. Gue mengharapkan keajaiban lain. Apa itu ada bel ya. Biasa kita lagi di rumah ya. Bel tanda waktu sudah hampir habis. Tokopedia. Ada paket biasa. Ya, bungkus permen datang ya kan. Ya. Nah, itu seperti bungkus. Nah, seperti bungkusnya kita harus buka. Ini mana konsep bungkus permennya? Lanjut. Ya, saat itu gue yakin sih, Allah pasti ngasih pertolongannya lewat macam-macam gitu ya, pengobatan, lewat rumah sakit, dokter. Tapi ada hal yang lebih bisa dahsyat, lebih bisa cepat, gue yakini untuk datang pertolongan gitu. Ya satu-satunya ya sedekah ekstrim. Sedekah ekstrim, minta doa orang-orang soleh gitu ya. Saat itu gue cuma kepikiran minta tolong sama nyokap ya di rumah di Indonesia, titip. Oke. Ini nggak dibuat-buat. Aku transfer nyokap. Titip, terserah. Mau ke siapa kayak, mau ke rumah yatim mana kayak, terserah. Kita doain buat Roni. Nyokapnya Roni ke nyokap lu nih. Dan doa aja buat kesembuhan Roni. Mudah-mudahan kalau memang Roni masih ada umur, diangkat semua penyakitnya.
jauh lebih sehat. Tisu dulu, tisu dulu. Aduh, ada tisu. Sorry. Sakit aja. Kok jadi Well, nangis sih? kalau kita lebih panjang lagi, ini lebih banyak tangis air mata ya. Thank you ya. Drama Office boy kita nih, orang Batak nih. Jadi saat itu memang benar-benar drama Jepang. Drama Jepang ya. Ya, gue lihat sendiri ya bagaimana kehebohan di Jepang, masuk rumah sakit Jepang dan luar biasa lah. Oke, sekarang masuk ke bisnisnya. Dan kan dulu lu udah sering ya banyak network marketing yang lu jalanin kan, lu join, jalan, gagal, join, belum berhasil dan seterusnya, hingga sampai akhirnya let's say like 5 years ago kita ketemu 5 tahun yang lalu, terus akhirnya lu berhasil. Dan saat itu kan yang gue inget ya, lu lagi ya sakit, lagi terpuruk-terpuruknya. Gue datang ke rumah kontrakan lu gitu kan, ya lah gue sebenarnya sedih juga gitu kan. Dan gitu malam-malam ya, jam berapa gue datang? Sekitar jam setengah 10 sampai malam lah kita ngobrol. Ya gimana lo akhirnya bisa mau percaya sama peluang ini lagi, network marketing, dan akhirnya bisa membawa lo ke kehidupan seperti ini gitu. Oke. Jadi sebenarnya sih tadi benar udah berapa kali kendaraan kita gonta-ganti. Nggak usah disebut lah ya. Nggak gitu usah ya. disebut seperti itu. Nah, malam itu gue mungkin ada engagement dengan siapa yang menawarkan gue. Dan ini lo ya, gue ngeliat ada belief-nya. Ini serius ya, teman-teman semua ada belief-nya dan ya untuk sosok lu juga mungkin waktu itu belum seperti sekarang sukses besar ya, masih berproses. Tapi gue ngeliat di sini ada hope yang besar banget yang lu tawarin ya. Dan ada tukang yang lewat sih kayaknya. Ya. Dari tadi nggak bisa stop dulu itu Nggak kan. bisa. Bener-bener ya. Iya. Dan nah disitulah kami memberanikan diri untuk ya udah kita terjun dengan orang yang tepat juga. Lalu kan, itu lu nggak punya duit kan? Nggak punya duit, waktu itu nggak punya duit. Dan Jadi sebenarnya bisnis tuh harus punya modal duit, menurut lu benar apa salah kayak? kurang tepat, bukan Kurang salah, tepat, kurang oke. tepat ya. Jadi sebenarnya modal tuh banyak ya, dari niat itu juga modal sebenarnya banyak. Kalau hanya mengandalkan uang aja ya kita nggak akan pernah bisa mulai seperti itu ya. Dan gue ngeliat lu juga berantusias walaupun lu juga mungkin belum dapetin hasil secara eksponensial. Konkretnya adalah kita melihat siapa sosok yang mau mementor kita seperti itu. Dan akhirnya udah kita memberanikan terjun dan ya udah samina waton aja sebenarnya. Di kondisi itu memang sebenarnya serba konflik ya. Satu sisi ya karena gue sakit, gue juga mungkin keterbatasan stamina. Tapi di satu sisi gue harus bangkit. Karena kenapa? Karena gue ngelihat kalau kita ngebantu orang, kita pasti dibantu Allah seperti itu. Kita pasti dibantu Tuhan. Dan otomatis juga dengan mentor-mentor ya seperti lo, ya kita berterima kasih banget ya sampai ke detik ini. Yang gue ingat kan waktu itu, jadi memang karena beliau masih sakit, lu cuma punya waktu kayak 2 jam sehari untuk beraktivitas. Yeah. Sisanya lo tepar gitu kan. Yeah. Terus ya, and doing a business itu kan lu harus keluar rumah, lo harus edukasi, and then terus lu gimana manage itu semua gitu? Oke. Ini pertanyaan yang sering banget orang tanya, ini gimana memanage stamina, energi segala macam. Karena seorang penderita diabetes itu ya benar-benar staminanya drop sekali. Benar tadi sehari cuma bertahan 2 jam, itu pun 2 jam juga rebahan, ya pipis juga pakai pispot, mandi waslap segala macam. Nah, gimana menstrategikan stamina gua? Sebenarnya contoh ketika gua ada janji hari Rabu, itu Senin Selasa itu clear area bahasanya. Nge-charge baterai dulu. Nggak diganggu segala macam, butuh ketenangan lah dok, seperti itu. Dan ketika Rabu pun juga sama. Ketika Rabu ya gue pergi ke tempat prospek ya, mungkin edukasi segala macam. Ya udah ketika itu biasanya hanya cuma bisa 1 kali gitu loh. Sekali edukasi udah nggak bisa double janji, itu nggak bisa book. Ketika pulang ya udah Gigi udah tahu, istri udah tahu kalau misalkan ini ya udah mungkin bukan agak letih gitu kan, butuh istirahat segala macam. Dan untuk melakukan edukasi lagi itu biasanya 2-3 hari setelah itu. Gitu. Dan dari situlah karena gue
berpikir kalau oke, ini mungkin dengan orang lain kalah di stamina. Tapi apa yang membuat gue harus bangkit? Ya udah, ketika edukasi itu gue benar-benar all out, bahkan gue tidak menjual, maksudnya loh, nggak mau merasa dikasihani, ayo dong beli, saya kan diabetes, enggak. Saya hanya bilang ibu-ibu pasti bisa, ya. Bahkan banyak orang-orang yang di bawah ibu apa segala macam itu bisa menjalankan, ya apalagi bapak seperti itu. Jadi nggak berlaku kalau kita mengedepankan ya penyakit kita, kekurangan kita, nggak bisa ngomong, iya kalau pengen alasan, iya nggak akan berubah hidup kita dong. Seperti itu. Karena akan selalu ada alasan Pasti akan ada obstacle seperti itu. Yang menarik teman-teman, pemirsa The Mentors, jadi dengan segala keterbatasan waktu, tenaga, uang yang ada, dia punya 2 kali seminggu. Tadi gue demen lo ngomong, lo all out, sedangkan yang lain mungkin punya banyak waktu karena dia lupa akan nikmat waktunya, jalaninnya mungkin nggak all out gitu ya. Jadi ya itu yang gue pelajari juga sih, orang kalau mau sukses itu bukan soal full time atau part time, tapi lo fokus berapa yang lo punya. Kalau Roni cuma punya 2 jam sehari, dia fokus di 2 jam itu, and then ya lo bisa lihat sekarang kehidupannya. Oke, sekarang Gigi. Nah, lu kan tahu nih, laki lu sakit lah, ya kan? Dan pasti kan kalau udah capek dia uring-uringan lah apa. Itu kan intensitas emosi juga mungkin bisa bikin sepaneng dan seterusnya. Terus lu gimana gitu bisa? Maksud gua, lu tipikal yang janganlah gitu kan, daripada lo meninggal di jalan gitu kan, atau lo ayo harus fight gitu. Terus lo juga, ya kan lo juga ikut bantu kan presentasi edukasi. Itu gimana sih lo manage, satu pertanyaan gue ya, satu manage emosi lo, terus yang kedua manage waktu lo sebagai istri, sebagai rumah tangga, dan sebagai network marketer juga gitu. Oke, sebenarnya tadi mau nambahin yang tadi, yang dilakuin Roni selain itu, dulu tuh kita manfaatin sosial media juga. Cata. Iya, dulu tuh zamannya BBM, itu kita pakai banget BBM, kita jadi duit gitu. Karena dia keterbatasan wirawiri ya, dan alhamdulillahnya dia juga seneng kan ya mainin sosial media gitu. Jadi tuh pasang aja status di BBM, terus di Facebook. Itu banyak sekali tuh yang akhirnya nanya, kepo dengan terus terang. Kalau yang kita rasain di bisnis ini dibanding dengan bisnis sebelumnya, kita tuh justru yang dikejar-kejar sama konsumen gitu loh, sama calon prospek gitu. Twitter dulu ya, masih zaman-zaman kita Twitter kayak gitu. Pokoknya langsung banyak yang apaan sih? Pengen tahu dong gitu. Lo follower gue bukan sih Twitter Amazing Mentor? Begitulah. Kemarin baru aktif juga Twitter gue tadi pagi. Dulu kan juga beliau asistennya Mas Ipo Santosa, sering bikin seminar-seminar. Nah, pesertanya itu banyak juga yang kenal sama dia. Jadi temenan nih ceritanya di BBM gitu. Jadi, oh apa tuh bisnis apa Mas Roni itu ngeliat-ngeliat, ya udah seperti itu. Begitupun gue gitu. Gue juga nggak bisa banyak wirawiri karena waktu itu punya anak ketiga masih bayi ya, si Ricci. Ya, gue juga banyak mainin di situ aja gitu. Banyak akhirnya nyangkut. Banyak, termasuk salah satunya Aisyah yang sekarang sudah 6A22. Itu awalnya dari BBM. Di Malaysia Di Malaysia, dia waktu itu masih tinggal di Malaysia. Dia lihat BBM, status BBM, salah satu testimoni sesuai dengan penyakit suaminya. Dia cobain, terus akhirnya dia beli di sana. Tanpa kita ke sana. Keren kan gitu. Malah gue yang kesana perasa. Sama gue kan dong. Ketika dia udah punya jaringan ya baru kesana ya. Iya. Nah, kayak gitu. Terus apa lagi ya? Emosi. Manage emosi ya mau nggak mau ya dilakuin ya, banyak mendekatkan diri sama Allah aja sih, itu sebenarnya lebih hikmah lo punya laki begini ya. Itulah yang membuat gue sabar bersyukur lah gue gitu. Ya banyak. Emang dia pintar nyari istri kan, cuman dia agak-agak. Oke. Apa lagi ya? Jadi manage emosi dengan banyak-banyak mendekat kepada Allah gitu. Iya. Ya pasti gue kebayangnya kan, ya istilahnya yang normal aja kan kita manusia suka ribut gitu. Terus ini laki ya, udah pasti. capek, kalau lo salah ngomong dikit kan pasti, you know. Iya betul. Sangat friksi kita sangat banyak gitu, sangat besar. Makanya alhamdulillahnya tapi kami nih semangat sekali untuk belajar gitu. Jadi selain waktu, walaupun friksi banyak, tapi kita harus belajar lagi menjadi pasangan suami istri yang jauh lebih baik, menjadi orang tua yang lebih baik, terus belajar. Nah, untungnya juga Roninya mau gitu untuk belajar bareng. Jadi walaupun memang terseok-seok, tapi karena terus kita belajar, menggali ilmu dari mentors, dari alhamdulillah kan
komunitas KAT ini juga banyak sekali ngasih pembelajaran terutama untuk hubungan gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar bisnis, itu sangat ngebantu kita banget untuk tetap kuat bersama. Wih, hingga akhir nanti, amin. Together, amin. Terus tadi gimana cara manage waktu? Lu punya anak 3, manage waktu anak-anak, bisnis, ada tips and tricks nggak biar teman-teman bisa juga yang sedang menapaki karir di network marketing bisa kayak lu berdua sukses gitu. Karena kan ada yang cuma lakinya doang misalnya, ada yang cuma ibu-ibunya doang. Nah, ini kan gue lihat lu sebagai couple lu jalanin dan alhamdulillah gitu. Ya memang seringkali yang lebih banyak keluar saat itu waktu anak masih bayi Roni sih. Gue lebih banyak di dalam gitu, tapi tetap maintain grup. Jadi tetap ada komunikasi sama grupnya tuh lewat gue. Misalkan ada apa-apa, transferan, terus misalkan acara, adminnya, acara. Jadi gue nggak sama sekali nggak mau terlibat biarin dia nggak gitu. Jadi gue terlibat tapi di belakang layar. Gitu. Memang gue lebih senang di belakang layar, terutama saldo. Berarti lu di belakang gorden aja gitu ya. Ini menarik. Oh berarti gitu. Bisa jadi tipsnya adalah ketika memang Anda ingin jalankan couple, prianya adalah front end-nya gitu kan. Si istrinya adalah kebetulan memang dia banci panggung. Tapi iya, ada juga kan tim gue yang lebih tampil ceweknya yang kayak papa juga gitu. Oke, sip. Oke, terus sebelum gue ke Roni, Gi, kalau gue boleh nanya gitu ya buat para pejuang-pejuang network marketers yang wanita yang lagi nonton video ini, apa sih saran lu supaya mereka bisa memenangkan bukan hanya bisnis tapi juga kehidupannya gitu? Oke, yang pasti pertama niat sih. Niat dulu ya. Catat ini ya, nama a'malu bin niat. Niatnya buat apa nih ketika kita terjun membantu suami gitu kan, atau mungkin bahkan ada yang sendirian tanpa suami. Nah, ketika niatnya sudah memang lillahi ta'ala ya mengharap ridho Allah, insya Allah semua jalannya pasti akan dimudahkan nih. Kedua yang pasti cara gitu. Caranya maksudnya ini sesuai nggak nih koridornya gitu. Kita apalagi Sri Kandi ya yang dalam tanda kutip banyak sekali fitnah di luaran yang kalau tidak bisa menjaga itu malah akan menjadi bumerang seperti itu. Caranya sesuai nggak nih, hijabnya terjaga apa enggak? Karena mau sebesar apa di sini tuh potensinya gila banget. Tapi buat apa punya uang ratusan juta kalau tidak berkah, ya kan? Seperti itu. Ya udah paling itu aja sih, niat dan cara sesuai dengan koridor yang Allah suka. Karena ujung-ujungnya emang buat kesana. Well, sebenarnya bukan hanya network marketing ya, artinya semuanya semua sih. Karir, PNS. Tapi memang paling riskan network marketing, karena kita kan ketemu dengan orang tuh lebih intens, hubungan manusia lah, seperti itu. Oke. Catat, oke. Ron, ini kan yang lagi nonton nih ada yang mungkin belum kepikiran akan menjadi seorang network marketer. Oke, apa saran lu buat mereka? Itu yang pertama. Terus yang kedua, orang yang sedang jatuh bangun jadi seorang network marketer, atau apa sih saran lu langkah-langkah awal untuk membangun bisnis di network marketing supaya lu bisa punya bisnis network marketing yang jalan walaupun lu nya lagi jalan-jalan gitu loh. Oke, buat teman-teman yang mungkin lagi di persimpangan ya, ambil nggak ini kesempatan ya. Iya. Tapi yang gengsi tuh malu, ngapain gitu-gitu. Ya, betul. Jadi ya gini, ketika kita berbicara gengsi, ini kita lihat dulu konteksnya dok. Gitu. Konteksnya gengsi untuk apa? Ya kalau disuruh nari di jalan telanjang ya pasti gengsi seperti itu kan. Lu bukannya suka suruh gitu? Pernah. Tapi ini sesuatu kalau gue bilang nih sesuatu yang kalau kita kerjakan secara komitmen dan ngeyel untuk ngotot sukses, kehidupannya akan bergengsi. Jadi sebenarnya karena kita ini terbebani gara-gara ya lifestyle-nya aja gitu. Makanya ketika kita melihat seorang dengan profesi network marketer, kesannya tuh ya dipandang sebelah mata, kesannya nggak begitu elit. Padahal nggak masalah dilihat nggak elit, tapi duitnya elit, betul nggak? Iya kan, Porsche merah. Daripada elit tapi duitnya alit, alit itu kecil maksudnya. Tak enak ya, tak enak. Nah, jadi tadi gimana kalau orang lagi di persimpangan, mereka tuh bingung. Saran saya ambil aja. Karena kenapa? Terlepas dari teman-teman semua di sini mungkin belum berhasil di bidang network marketing itu, banyak pembelajarannya. Ini universitas kehidupan. Yes. Tadi seperti istri saya bilang, bertemu dengan orang, komunikasi, kita belajar empati,
kita juga belajar mungkin menurunkan ego kita. Mungkin ya kita begitu mulai dari kondisi yang mapan, tapi mungkin ketika membantu tim kita mungkin kondisi yang sebaliknya, yang belum mapan. Nah di situ kita belajar empati. Jadi ambil aja ya, terlepas belum sukses, banyak pembelajaran. Yang kedua ya tentang tips-tips ya ketika sudah terjun ini gimana? Iya, tadi saya sebenarnya cenderung bukan mengosongkan gelas saya ambil gelas baru gitu loh. Maksudnya gimana tuh? Mungkin nggak ngerti. Ya, jadi kebanyakan orang gini, ya kosongkan gelas kita. Ya, sebenarnya kita punya sesuatu ilmu yang sangat bermanfaat di gelas kita yang dulu. Jadi jangan dikosongin. Ya, slotnya kita pindahin dulu, kita ambil gelas kita yang kosong. Maksudnya itu ego kali ya? Ego, terus juga mungkin merasa paling tahu, ya, karena yang saya baca di buku juga ketika orang sudah merasa paling tahu, dialah orang yang paling tidak tahu di dunia. Seperti itu, ya. Dan tadi saya belajar. Adapun misalkan dari mentor-mentor saya, salah satunya lo dok, memberikan kita satu pembelajaran dan which is kita sudah tahu, kita nggak bilang kita sudah tahu, tapi ini suatu hal yang baru lagi seperti itu. Intinya apa? Reminder. Jadi saya kosongkan gelas ya, gue kosongin gelas, belajar, bawa gelas baru, belajar dan tidak ragu-ragu untuk langsung take action ya, karena kenapa banyak ilmu nggak take action juga percuma seperti itu. Dan yang pasti tentang hasil ini yang paling penting, saya pribadi kami serahkan kepada Tuhan ya. Kayak tadi mungkin ya edukasi kemana-mana belum ada hasilnya, ini belum ada hasilnya, tapi ketika kita selalu konsisten dan prinsipnya adalah ngeyel terhadap kesuksesan, itu pasti akan ada buahnya. Karena satu poin yang saya ingat dari Mas Ipo Santosa, beliau cuma bilang kenapa banyak orang ya tidak sukses. Saya tanya kenapa mas? Karena mereka tidak membuat sukses itu urgent dok. Saya bilang gimana contohnya? Konkretnya Ron, ketika kamu misalkan kerja di suatu perusahaan, anggap sekarang hari Minggu, kamu sedang sakit demam anggapnya dok. Demam dan bos kamu bilang, kalau kamu besok hari Senin masuk ke kantor, kamu akan dapat duit 5 miliar. Misalkan dok ya, lu jadi si karyawannya, kira-kira hari ini akan berusaha sembuh nggak kira-kira? Sembuh. Pasti ya, mungkin pakai baju hangat atau minum obat atau apapun dikompres. Dan besoknya masuk kantor dan dapat duit, betul nggak? Nah, sebenarnya kita asosiasikan dengan sukses. Banyak orang belum sukses karena apa? Mereka pikir nggak urgent. Gitu loh. Mereka pikir, nantilah sukses, mungkin ada mental block. Kalau sukses nanti jadi jahat. Nanti kalau sukses kayak banyak yang ngutangin. Seperti itu. Ini curhat dikit ya, seperti itu. Nah, nah, poinnya ketika kita merasakan sukses itu urgent, itu nggak butuh waktu lama sebenarnya. Karena apa? Tadi, karena kita punya impian, niatan yang baik ya. Ya saya belajar Nabi Sulaiman aja minta sebagai orang terkaya di dunia, itu dikabulin. Seperti itu. Nah, apalagi kita ya akan sangat mungkin kita minta ke Tuhan yang Maha Kaya. Ketika kita pengen sukses atau kaya dan kita berusaha, itu insya Allah kok nggak butuh waktu lama. Tapi dengan cara dan tadi niat yang benar. Seperti itu. Oke, jadi poinnya lo harus mau belajar tadi. Oke. Apa lo bawa gelas baru ya kan? Mau belajar, terus apa tadi yang kedua? Ikhtiar ya? Ya, ikhtiar. Menempatkan sukses itu sebagai caranya. Caranya intinya ya belajar, maksudnya mau merendahkan ego gitu. Ketika kita merasa sudah tahu, itu kita nggak dapat apa-apa. Dan yang ketiga tadi adalah urgensi untuk sukses ya. Kadang-kadang saya belum merasa urgent, ya mungkin kita pribadi belum, tapi suami, istri, anak-anak mungkin mereka udah begah gitu loh dengan kita kok hidupnya di rumah 4L dok ya, lu lagi gitu kan, seperti itu. Alhamdulillah. Oke. Kan sekarang lu sudah ya alhamdulillah sudah sukses lah ya. Udah banyak impian-impian yang sudah terwujudkan satu per satu. Terserah lu mau jawab mana lu. Apa sih impian lu lagi yang lu ingin wujudkan gitu dengan lu menjadi seorang network marketer? Kan lu rumah udah ada kolam renangnya, ada mobil udah ke berbagai negara. Well, impian apa lagi yang ingin lo wujudkan? Oke, impian kami ya. Lu apa kami nih? Oke, gue dulu. Lu nih, suka gitu dia. Suka beda soalnya. Oke, yang pasti secara globalnya kita pengen tim
kami, mitra kami dalam bisnis network marketing ini merasakan apa yang kita rasakan. Oke. Ya. Ketika mereka melihat, wah sukses tuh enak ya, bisa luangin waktu, bisa mungkin ibadah lebih fokus lagi, itu yang kami pengen bantu ke tim. Itu secara general. Tapi secara pribadi, seorang Ron ini pengen apa sih nextnya? Impian besar saya adalah saya pengen bangun masjid. Seperti itu. Karena saya pengen nanti jariahnya itu yang jalan seperti itu. Saya pengen bangun masjid, saya juga pengen punya mobil kedua, ketiga. Buat apa, kan mobil udah cukup satu. Oh, dia udah mulai SMS. Mungkin buat ambulan, Ambulan, mobil jenazah, mobil jenazah. seperti itu, dan mungkin nganterin Mobil sampah. Ya beli pickup, jangan mobil sport Iya. artinya. Jadi mengantarkan para mentor-mentor, para mungkin ustadz untuk Meninggal. bukan, maksudnya ya mengantarkan guru-guru kami mungkin mungkin ke belajar ke suatu tempat. Jadi jangka panjang gitu sebenarnya. Ya. Oke. Dan nggak ada yang nggak mungkin kok. Ya, ketika kita ya memperjuangkan apa untuk agama ya insya Allah Tuhan pasti ngebantu. So far sih itu sebenarnya. Oke, kalau Gigi, apa sih lu ingin wujudkan apa lagi sih dengan kendaraan bisnis network marketing ini, which is kita udah lihat lah orang-orang yang sukses di bisnis network marketing, dan ini kan banyak orang yang salah sangka gitu, ini kayaknya cuma recehan gitu. Hey, you have to come to his house, their house, man. Amazing. Oke. Kalau impian terdekat untuk pribadi sih haji gitu ya. Insya Itu insya Allah mudah-mudahan bisa tercapai dalam waktu dekat. Dan bisa mengumrohkan lebih banyak orang gitu. Karena itu rasanya luar biasa sekali. Kami awalnya umroh waktu itu diumrohin free. Itu nikmat banget. Terus tahun berikutnya ketika di bisnis ini kita bisa mengumrohkan orang. Mengumrohkan orang tua, mengumrohkan tim. Pengennya sih bukan cuma tiap tahun ya, tiap bulan bahkan bisa ngumrohin orang. Murah lah, 25 juta setiap bulan satu orang. Amin, insya Allah. Itu. Terus ya yang pasti seperti yang tadi Roni bilang, pengen bantu lebih banyak orang untuk mencapai impian-impiannya juga gitu. Karena ya itu akan jadi amal jariah kita gitu. Terus kalau saya juga lebih kepengen banyak membangun nih remaja-remaja Indonesia bisa punya mental yang tough, dan mereka nggak cuma secara akademik gitu ya, tapi juga bisa jiwa entrepreneur. Jadi pengen banget punya suatu, mungkin ntar kedepannya yayasan atau lembaga seperti itulah. Buat itu sih. Kalau ternyata impian lo nggak terwujud, gimana? Ya harus terwujud, dikejar dong. Oke. Kalau lu impian nggak terwujud gimana? Kalau nggak terwujud, terus ngeyel sampai terwujud. Terus ngeyel. Nah, ngeyelisme, ngototisme, lu bisa lihat dari dua-duanya ini kan. Ya, mereka saling adu otot memang ya. Mereka emang pasangan yang suka adu panco gitu kan. Ngeyel ya, ngotot, tapi ya itu salah satu, ya mungkin duplikasi dari gue kali ya. Lu harus menolak kalah, lu harus mau memang kalau lu sudah set garis finish lu, ya lu harus wujudkan itu gitu kan. Ya kecuali takdir Allah memang ajal kita ya kan membuat ya kita nggak bisa sampai ke garis finish. Oke. Terakhir, apa yang lo ingin sampaikan sebagai closing statement buat teman-teman The Mentors? Oke, buat teman-teman The Mentors. Gigi dulu. Ladies first ya kan. First, Monkey oke. next. Oke, monkey. Oke, teman-teman semua, keadaan terendah seseorang yang disyukuri itu menjadi sebuah energi terbesar yang untuk masa depannya. Widih, coba diulangi. Ini menarik nih ya, cuman butuh penyerapan pemahaman yang gitu kan. Keadaan terendah seseorang yang disyukuri, ya, Oke. itu bisa menjadi sebuah energi yang sangat besar untuk masa depannya. Bapak Ibu, yang kami rasakan, yang kami lalui itu benar-benar suatu kondisi yang sangat-sangat sekarat lah dulunya. Ya seperti tadi Coach Andika sudah bahas, sakit, nggak punya uang, ya juga nggak punya seperti tidak punya masa depan juga karena ya nggak lulus kuliah juga dan seterusnya. Tapi ternyata ketika kita tetap bersyukur itu menjadi sebuah energi yang sangat besar yang Allah justru memberi pertolongannya di situ gitu. Bahkan sampai yang banyak nggak nyangka kehidupan kami bisa berubah seperti sekarang. Kalau saya yakin ya itu jawaban dari doa-doa yang saat kita terpuruk dulu Allah kasih gitu.
Jadi syukuri aja apapun kondisi Anda saat ini, nikmati, jalani prosesnya, insya Allah pasti Allah akan memberikan pertolongannya di waktu yang terbaik. Amazing. Ron, gimana Ron? Closing statement. Oke, buat para The Mentors, Pemirsa The Mentors, kan kalian mentorsnya. oh iya, oke, buat para pemirsa The Mentors, kalau menurut saya adalah hidup cuma sekali, ya kita warnai hidup kita. Jangan cuma numpang hidup, ngabisin udara di Indonesia, ya terus udah itu meninggal, ya Anda nggak meninggalkan apapun yang bermanfaat, ya. Jadi berkarya, berprestasi, kondisinya seperti apapun, kita punya Tuhan yang maha kuat, ya Tuhan yang maha mengabulkan. Jadi ubahlah kehidupan banyak orang, insya Allah kehidupan Anda akan berubah. Gitu dong. Amazing. So saya coba simpulkan, kalau Anda sekarang sedang dalam kondisi yang lagi rendah-rendahnya, jadikan sebagai energi yang luar biasa untuk kebangkitan kehidupan Anda, dan jadikan kehidupan Anda yang hanya sekali itu penuh warna, ya. Anda mensukseskan banyak orang, bukan hanya Anda yang sukses, dan Anda mewarisi sesuatu yang luar biasa. Oke, thank you banget Bu Ron, Bu Gi, ya kan, Mas Ron, bagi Mas Ron. Thank you banget, semoga teman-teman banyak terinspirasi. So jangan lupa like, comment and share. Yes. Dan kalau Anda tadi lihat di menit-menit ya yang membuat Anda nangis mungkin or tersemangati, tulis menitnya mungkin menit 11.232 misalnya, karena saya butuh feedback. Oke, dan pastikan jangan lupa Anda subscribe dan turn on the notification yang ada loncengnya gitu kan, supaya Anda terus terupdate video-video dari kami, dari saya Amazing Mentor. Dan pastikan ya hidup Anda amazing karena hidup sekali. Live once and live amazing. Saya Andika. Ya Ron Iris. Saya Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.